melakukan seperti demo seperti itu dengan teman-teman. Nah, nanti apa yang kami pelajari di budaya positif ini akan kami sampaikan di kegiatan kita. Rencananya kapan Ibu? Rencananya besok. Baik Ibu, sebelumnya sudah ada rekan Bu Aci yang menyampaikan hal yang sama, dan karena itu sebagai pimpinan saya merespon positif untuk seluruh kegiatan ini, karena saya beranggapan bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini akan merubah wajah dan tampilan lembaga pendidikan ini berkaitan dengan kapasitas Ibu, tetapi juga diyakini akan berimbas kepada rekan-rekan Ibu yang lain, dan yang paling penting itu dia akan menciptakan budaya positif bagi proses belajar mengajar di lembaga pendidikan ini, khususnya bagi peserta didik atau siswa kita. Saya tetap memberikan support, tetap semangat, semoga seluruh proses ini berjalan lancar dan sukses. Terima kasih Pak. Terima kasih kesempatan. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena kesediaan Bapak Ibu sekalian ada di tempat ini bersama dengan kami, calon guru penggerak dari SMK Negeri 4 Maluku Tengah, di mana pada saat ini kami akan mengimbaskan apa yang telah kami pelajari selama kami mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, untuk ketahuan Bapak Ibu sekalian, kami dalam pendidikan guru penggerak telah melampaui satu paket pembelajaran yang terdiri dari 4 modul, modul 1, 2, 3, dan 4, dan sebagai aksi nyata dari kelanjutan paket 1 itu, kami akan membuat aksi nyata, dan hari ini adalah bentuk aksi nyata yang harus kami lakukan, yaitu diseminasi budaya positif. Kenapa kami harus diseminasi budaya positif ini Bapak Ibu? Karena kami merasa bahwa seluruh pembelajaran atau materi yang kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak itu bukanlah hanya menjadi konsumsi kami sebagai calon guru penggerak saja, tetapi alangkah baiknya jika pengetahuan ini juga dipunyai oleh semua teman-teman guru yang ada di sekolah ini, karena kita secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mengembangkan sekolah ini demi pendidikan anak-anak yang ada di lembaga SMK Negeri 4 Maluku Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk diseminasi budaya positif ini kita punya 6 konsep inti yang akan kita pelajari bersama. Sebenarnya dari sekolah ini kita punya 3 guru penggerak, ada kami bertiga, Pak Laibus SPD kami tidak sempat hadir, dan kami berdua menjalankan diseminasi ini dengan 6 konsep. Yang pertama, konsep inti yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Dan yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Konsep yang ketiga tentang keyakinan kelas. Konsep keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. 6, kelima, posisi kontrol guru, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Oleh karena itu, karena pada saat ini hanya ada kami berdua, kami akan membagikan ke-6 konsep ini untuk kami paparkan secara bergantian. Oleh karena itu, kesempatan pertama saya berikan kesempatan kepada Ibu Febriana Kartilawani untuk memaparkan konsep pertama sampai konsep ketiga. Kepada Ibu Febriana Kartilawani, waktu disilakan. Iya, terima kasih Ibu Susan Adam atas kesempatannya. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih buat waktu yang diberikan bagi kami. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Ibu Susan Adam tadi, maka di sini tugas saya adalah menyampaikan diseminasi tentang poin pertama sampai poin ketiga. Yang poin pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan,
Kemudian poin kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, dan poin yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Yang selanjutnya kita akan melihat poin yang pertama atau konsep yang pertama tentang disiplin positif. Ya, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran kita Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Apa yang kira-kira disiplin itu tentang apa saja? Ya, supaya kita tidak bingung Bapak Ibu, kita lihat slide selanjutnya. Oke, kita akan menjawab pertanyaan yang tadi. Ya, seperti kita ketahui bahwa Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi maksudnya bagi Bapak Ibu, disiplin itu dimulai dari dalam diri kita. Tetapi kalau kita tidak mampu melakukannya, berarti ada orang-orang yang akan membuat itu dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang disiplin. Itu tertuang dalam Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran tentang persepsi, keteladanan, sikap merdeka dalam buku cetakan kelima tahun 2013 pada halamannya yang ke-470. Kemudian disiplin diri juga dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain juga bahwa seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai diwajibkan universal. Jadi Bapak Ibu, maksudnya bahwa disiplin diri ini itu semua bersumber dari dalam diri kita. Kemudian bagaimana cara kita mengontrol diri kita, kemudian bagaimana kita menguasai diri dan memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi semuanya dimulai dari dalam diri kita untuk bagaimana kita mendisiplinkan diri kita. Selanjutnya yang dibilang nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Kalau kita artikelnya dari universal sendiri berarti sesuatu yang besar lebihnya. Ya, kita melihat tentang nilai kebajikan universal. Merupakan prinsip atau nilai yang sudah disepakati secara bersama, yang sudah terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kalau bilang universal berarti sesuatu yang besar, nilai yang besar itu berhubungan dengan nilai yang disepakati secara bersama. Kita bisa melihat secara universal berarti di sini berbicara tentang bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Selanjutnya, iya. Jadi untuk nilai universal ini kita dapat melihat tentang profil pelajaran Pancasila. Untuk kurikulum Merdeka sendiri Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua sudah memahami tentang apa itu yang dibilang profil pelajaran Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Dan saya percaya bahwa profil pelajaran Pancasila ini sudah kita terapkan di sekolah kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Selanjutnya kita akan masuk pada prinsip yang berikut adalah tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ya, motivasi berlaku manusia. Sebenarnya kita, saya percaya juga bahwa kita semua tahu tentang motivasi. Motivasi itu berarti timbul dalam diri kita. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan segala sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Itu dibilang motivasi Bapak Ibu. Kadang-kadang motivasi kan datang dari dalam diri kita, juga bisa dari
lingkungan, membuat kita melakukan sesuatu karena ada motivasinya apa? Kita bilang motivasi perilaku manusia. Kita melakukan sesuatu karena memang kita tahu manfaatnya apa ke depan. Tidak mungkin kita tidak melakukan suatu motivasi tanpa kita berpikir ini ke depan ini untuk apa. Untuk itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Poin yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang kalian inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kalian percaya. Iya, kita melihat pada poin pertama tentang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, yang pertama, kadang-kadang juga berlaku bukan karena kita ya, Bapak Ibu. Kadang-kadang apa yang mereka lakukan itu mereka punya motivasi tersendiri. Tentunya seperti saya melakukan ini. Kira-kira bagaimana? Mungkin motivasi yang saya lakukan ini menghindari ketidaknyamanan. Kemudian dia apa yang lakukan ini untuk menghindari namanya hukuman. Jadi saya contohnya seperti mungkin saya harus mahasiswa dapat pada waktunya. Kalau itu motivasi yang baik. Tapi kalau tidak berarti kalau sudah tepat waktu berarti otomatis itu motivasi yang tidak baik ya Pak Ibu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kadang-kadang motivasi itu juga muncul dari dia saya mau membuat ini berarti saya percaya bahwa apa yang saya buat ini saya akan mendapat sesuatu penghargaan dari orang lain. Mungkin contohnya kalau anak-anak kita mereka membuat tugas dan tepat pada waktunya pasti kita sebagai guru kita akan memberikan sesuatu yang nilai tambah bagi mereka. Ya, kamu bagus hari ini. Dan situ kamu tepat waktu, kamu disiplin. Itu berarti itu sesuatu penghargaan yang diterima walaupun mungkin dalam bentuk kata-kata, tetapi dia sudah merasa bahwa apa yang saya lakukan ini saya mendapatkan sesuatu. Itu seperti penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang kalian inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang kalian percaya. Kita melakukan motivasi juga karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini kita menghargai diri kita sendiri. Ada yang motivasi ini saya tahu bahwa saya lakukan tujuannya adalah menghargai diri saya dan juga ketika orang lain melihat mereka juga merasa orangnya seperti ini. Motivasinya apa dan kita pasti ingin tahu. Itu yang dibilang motivasi. Selanjutnya ada kasus Bapak Ibu bisa melihat di depan. Kasusnya seperti ini, saya akan membacanya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Sieno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Sieno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas. Sambil menunduk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Sieno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Berdasarkan cerita yang tadi, Bapak Ibu ada pertanyaan? Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Sieno? Tidak setuju. Menurut Bapak Ibu tindakan Pak Sieno itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya. Untuk menjawab pertanyaan tadi dan berdasarkan kasus tadi, kita akan melihat selanjutnya tentang apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Ya, di sini kita akan melihat pengertiannya. Yang dibilang hukuman adalah suatu tindakan terhadap suatu pelanggaran yang tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tahu, kemudian tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu juga hukuman. Kemudian kalau konsekuensi adalah suatu tindakan yang sudah terencana atau sudah disepakati secara bersama dan setelah disetujui secara bersama. Jadi di sini anak sudah tahu sebelumnya bahwa konsekuensi yang akan diterima ketika melakukan pelanggaran. Kemudian
Restitusi adalah proses menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada teologi mereka dengan karakter yang lebih kuat. Untuk poin restitusi nanti akan disampaikan oleh Ibu Susan Adam. Di sini saya tentang hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu akan mencoba menjawab di sini berdasarkan pengertian tadi. Ada beberapa pertanyaan yang muncul, kemudian Bapak Ibu akan menjawab kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi berdasarkan pengertian tadi ya. Kita akan melihat yang pertama, soal pertama, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ibu apa konsekuensi? Ibu Emma? Konsekuensi juga. Kita akan melihat jawabannya secara bersama-sama Bapak Ibu. Konsekuensi tepuk tangan nih. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis adalah konsekuensi. Pertanyaan yang kedua, berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Bapak Nus, konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman, tepuk tangan Bapak Nus. Ya, luar biasa. Betul kali ini? Betul. Bapak Nus. Selanjutnya, ini masih Bapak Nus. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Menurut Bapak ini hukuman atau konsekuensi? Ibu Ine hukuman, Ibu Emma dengan Bapak Nus konsekuensi. Kita akan melihat konsekuensi, kita akan melihat Bapak Ibu. Ya. Hukuman. Iya, betul Ibu. Tapi itu kan sudah ada proses, ada kesepakatan bersama tuh bahwa tidak pakai sepatu dapat hukuman. Tidak Bapak ini Iya, jadi murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Di sini dia sudah melanggar namanya peraturan sekolah. Jadi ini termasuk hukuman. Kemudian juga diminta menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, berarti termasuk hukuman. Selanjutnya masih ada lagi berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bapak Nus? Hukuman. Hukuman. Kita akan melihat hukuman. Berarti Bapak pernah melakukannya ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Terima kasih guru-guru dan bapak guru hebat. Ya, jawabannya benar sekali. Selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk menyediakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Bapak Nus? Ya, Pak. Konsekuensi. Di sini Bapak Nus lagi. Jadi itu. Next, selanjutnya, ya, jadi sudah. Berarti di siang hari ini Bapak Ibu sudah bisa membedakan yang namanya hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau kita sudah sama-sama mengetahuinya, berarti otomatis apa yang kita lakukan terapkan di anak-anak kita juga, kita harus bisa membedakan bahwa ini hukuman atau konsekuensi. Kalau memang kita sudah membuat satu peraturan, dia bilang itu hukuman, ya. Selanjutnya kita akan melihat lagi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Kenapa tidak peraturan? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab bersama, yaitu mengapa kita tidak memiliki. Ini ada satu contoh bagi kita semua. Untuk kita menjawab yang namanya keyakinan, ya, ada satu pertanyaan seperti ini: mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang biasa
dengan motor, mungkin kita menjawab mengapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Mengapa harus pakai helm? Oh, Ibu Emma. Bagaimana Ibu Emma? Ya, benar sekali Bu Emma. Ada yang lain lagi? Sama, setuju dengan jawaban Ibu Emma? Iya, tujuannya untuk menjaga keselamatan. Untuk menjaga keselamatan. Iya. Dan benar sekali ini itu adalah peraturan. Kemudian yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Masker, kamu bisa review kembali ke masa COVID, bagaimana di situ dikatakan bahwa kita harus memakai masker, kita harus mencuci tangan. Tujuannya supaya apa, Bapak Ibu? Kita terhindar dari penyakit berbahaya. Tidak berbahaya. Iya. Berdasarkan pertanyaan ini kita akan melihat selanjutnya, Bapak Ibu. Apa itu keyakinan? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi yang tadi kita mengendarai memakai helm, kenapa tujuannya supaya kita selamat, supaya tidak kecelakaan nanti pada kecelakaan, kemudian kepala kita jangan terbentuk, kita bisa memakai helm. Itu adalah satu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Itu menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Tadi Ibu Ida sudah mengatakan bahwa itu adalah formalitas dan memakai masker, memakai helm. Tetapi juga itu adalah satu keyakinan dalam diri kita supaya kita menghindari dan sampai kesalahan menjadi diri kita. Kalau kita tidak memakai helm, berarti kita sudah tahu apa yang terjadi. Kalau peraturannya otomatis kita akan bilang ya Pak Nisya. Kalau saya gini Pak, Iya Pak. kalau kita mengikuti peraturan, Ya. aturan-aturan yang berlaku, kita otomatis yakin bahwa kita pasti mengalami hal yang baik atau tentu selamat. Jadi apapun berdasarkan pada aturan, bukan keyakinan. Aturan yang berdasarkan ada hubungan timbal balik, hukuman dan peraturan dalam keyakinan itu ada hubungan timbal balik. Iya, setuju Pak. Apa yang dikatakan Pak itu saya setuju dan memang benar sekali. Ya, di sini kita akan lihat itu secara umum nih Bapak Ibu ya, tadi kita sudah lihat tentang contohnya penggunaan helm, memakai masker. Sekarang kita kembali ke sekolah atau ke kelas kita Bapak Ibu tentang pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Iya, kalau kita tadi kita sudah melihat tentang peraturan, kemudian kita juga sudah tahu tentang keyakinan. Sekarang kita membuatnya dalam sekolah atau dalam kelas yang mungkin lebih kecil. Tujuannya adalah bagaimana keyakinan kelas ini dibuat dalam kelas adalah satu kesepakatan dibuat oleh antara siswa dan guru. Dan untuk pembentukan keyakinan kelas atau sekolah ini sudah saya praktekkan di kelas saya di kelas 10 tengah, di mana kemarin setelah mendapat pembelajaran tentang modul ini saya mencoba menerapkannya kepada anak-anak wali saya bagaimana kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Di situ ada 10 keyakinan yang sudah kami buat, kami sepakati bersama. Dan itu bukan dibuat oleh saya, tetapi dibuat oleh anak-anak, di mana mereka sendiri yang membuat. Di situ saya memberikan penjelasan bagaimana keyakinan kelas. Kemudian mereka bilang itu kalau kami membuat ini, ketika kami melanggarnya ada konsekuensinya atau tidak. Dan saya sudah menjelaskannya bagaimana kalau dibuat pasti apa yang ada buat itu pasti
ada konsekuensi. Lalu mereka dengan sendirinya mereka membuat, dan kami sudah bersepakat di situ ada 10 keyakinan kelas yang kami sudah buat. Contohnya, contoh keyakinan kelas itu seperti membersihkan, ini yang sudah kami buat, yang sudah dibuat kesepakatan dengan anak-anak. Yang pertama adalah berdoa sebelum belajar. Itu adalah keyakinan, itu sesuatu yang harus dikerjakan dalam kelas. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, berpakaian yang rapi. Yang keempat, masuk kelas tepat waktu. Kelima, bertanggung jawab sebagai pengurus dan anggota kelas. Keenam, berbicara dan bersikap sopan. Delapan, disiplin dan aktif dalam diskusi. Ya, jadi hal-hal yang keyakinan kelas yang sudah dibuat ini Bapak Ibu, ini bukan saya tapi anak-anak yang kami bersama membuatnya. Jadi mereka sendiri lagi. Jadi setelah mereka menuliskan ini, kemudian saya langsung berkata kepada mereka bahwa apa yang Anda tulis langsung lakukan. Mereka bilang, Ibu kami siap melakukannya. Dan keyakinan kelas ini dibuat bukan cuma dibuat saya, tetapi nanti setelah ini akan ditempel di dalam kelas. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka selalu mengingatnya. Mereka mungkin ketika masuk, oh hari ini kita belum berdoa, kita belum berdoa. Oh kelas kita kotor, petugas kalian mari kita membersihkan kelas, karena itu satu keyakinan sudah kita buat bersama. Dan kita tidak boleh melanggarnya. Itu juga. Kemudian juga kita harus selalu meninjau. Kita sebagai guru sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak, kita harus selalu meninjau kembali keyakinan kelas yang kita buat dan waktu ke waktu. Itu yang dibuat keyakinan kelas, dan kami sudah membuatnya, saya bersama dengan rekan CGT dengan pengurusan ada, kami sudah membuatnya, dan kami juga hari ini setelah kami menyampaikan materi ini, kami berharap juga bahwa Bapak Ibu juga bisa membuatnya di kelas tertentu masing-masing, supaya kita anak-anak kita itu mereka betul-betul disiplin, mereka bisa mengatur waktu mereka dengan baik, sehingga pembelajaran di sekolah itu berjalan dengan sebaik mungkin. Oke, jadi Bapak Ibu, tugas saya untuk menjelaskan 3 poin ini sudah selesai, dan selanjutnya saya akan kembalikan kepada rekan saya yang bersama ada untuk membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia dan juga diskusi kepada yang bersama ada. Ya, terima kasih Ibu Febriana Tapi Lampuane untuk waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan kita sudah sampai di belakang saja. Saya lanjut, tapi kayak datang saya kurang semangat. Jadi mari ketemu Bataria, ketemu slogan SMK dulu. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. Vokasi kuat menyelamatkan Indonesia. Iya, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali lagi, dan saatnya saya akan melanjutkan untuk konsep inti yang keempat, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Sekarang pertanyaan pertama, kira-kira menurut Bapak Ibu, kenapa, motivasi apa sampai ada orang pencuri? Kenapa ada orang mencuri? Bapak Ibu, pertanyaan, kenapa orang mencuri? Kalian ada yang bisa berpendapat kan? Ibu Jo, bagaimana Ibu Jo? Memenuhi kebutuhan Ibu Jo, terima kasih. 1, ada lagi Bapak Ibu ya? Karena lapar Ibu. Lapar, terima kasih. Memenuhi kebutuhan lapar. Karena dia tidak punya. Karena dia tidak punya. Bapak Lus? Ya, karena dia tidak punya, kalau dia ingin memiliki, dia tidak punya kemampuan, makanya dia mencuri. Banyak sekali. Ibu Emma, Ibu Vio, kurang lebih sama ya. Oke Bapak Ibu, itu pertanyaan pemicu pertama. Dan untuk ketemu Bapak Ibu, di dunia ini manusia pada dasarnya punya 5 kebutuhan dasar yang mendasari sehingga dia melakukan sesuatu. Sebelum sampai di sesuatu kita dulu, jadi yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Makanya tadi pertanyaan, kenapa orang mencuri? Ada orang mencuri. Kalau pilih polisi tanya, barang apa saya mencuri?
nanti dia jawab beli beras for diri dan anak makan, atau beta pencuri karena beta mau anak uang sekolah belum bayar. Ada driver polisi tanya, beta yang ada baju pakai sama dengan teman lain, itu Bapak Nusa punya. Dan itulah kenapa seseorang yang mencuri. Salah satu kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Kebutuhan yang kedua dan nanti kebutuhan ketiga, kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan yang berhubungan dengan psikologis manusia. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana seseorang dia akan berusaha supaya dia bisa diterima, diakui, dinilai, diberikan penghargaan ketika dia ada di satu lokasi. Bagaimana dia dengan koneksi-koneksi yang dia punya, dia merasa dihargai. Itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat sebuah pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Itu kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan keempat adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan untuk berekspresi apa saja dia mau bikin. Tapi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Ini hak-hak asasi yang ada di manusia yang perlu dipenuhi. Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar ini yang sebenarnya mendasari siswa kita berlaku di sekolah. Implementasinya ke sekolah. Jadi kalau itu anak-anak ini penguasaan sekolah, kemudian bikin hal yang punya, coba mari kita telusuri. Kira-kira anak-anak ini ingin ada kebutuhan apa yang belum terpenuhi, yang tidak terpenuhi di rumah dan mereka ingin terpenuhinya di sekolah ini. Saya punya materi yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Melalui konsep kelima ini posisi kontrol guru ini. Di sini kita baca kita punya posisi ketika jadi guru kita ada di mana. Sama dengan tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Posisi kontrol guru di sekolah juga ada 5 Bapak Ibu. Posisi pertama sebagai penghukum Bapak Ibu. Kita punya posisi sebagai penghukum. Seorang penghukum, dia bisa menggunakan hukuman bukan saja secara fisik Bapak Ibu, tetapi juga secara verbal. Jangan kita menganggap bahwa kita hanya pukul siswa, jewer kuping siswa, atau suruh dia lari di lapangan 2 kali karena terlambat, dan itu yang sering kita lakukan. Itu saja dimaksud dengan sebagai penghukum. Tetapi ketika kita mengeluarkan kata-kata yang juga bisa menyakiti hati mereka, itu sebenarnya kita telah memberikan mereka, kita sudah bertindak sebagai seorang penghukum secara verbal. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini sempat aja penghukum secara verbal, oke gue? Ya, orang-orang yang menjalankan posisi sebagai penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu, pembuat merasa bersalah itu dia biasanya lebih lembut. Dia akan menggunakan kata-kata yang menggugah hati siswa, sehingga padanya siswa terintimidasi. Contoh Bapak Ibu, kalau saya di kelas siswa ada sedikit bangga-bangga, saya bilang begini, Nona dan Nyok punya orang tua kerja di mana? Ada di mana? Ada di kampung Ibu. Kerja apa? Petani Ibu. Lalu kalau hari ini Nyong di sekolah, Nyong dengan papa dan mama di kampung yang susah, yang penting Nyong di sini makan. Padahal saat di sini Nyong datang sekolah.
itu sebenarnya kalimat-kalimat yang membuat mereka merasa bersalah. Padahal sebenarnya kalau di PGP diajarkan supaya kita jangan bertindak sebagai pembuat rasa bersalah. Walaupun pada kenyataannya kita merasa bahwa cara ini lebih efektif untuk menyadarkan mereka. Tetapi ada cara-cara lain yang sebenarnya bisa dipakai supaya mereka betul-betul termotivasi yang tadi dijabarkan oleh Ibu Evi, supaya ada motivasi intrinsik dari si anak sendiri untuk merubah apa yang selama ini dia buat salah. Jadi tidak harus kita memposisikan diri sebagai guru yang sering membuat rasa bersalah. Kemudian yang berikut, guru sebagai posisi guru yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini dia tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa dianggap negatif ataupun positif. Dalam hal ini Bapak Ibu, setelah saya mempelajari hal ini, ternyata memang selama ini kita merasa bahwa kita punya posisi sebagai teman, memposisikan diri sebagai teman dengan siswa, membuat mereka bisa lebih open minded dengan kita, bisa terbuka dengan kita. Tetapi sebenarnya boleh saja, tapi kita harus bisa menempatkan kita punya diri sebagai guru yang memang seorang guru. Hanya sebagai seorang guru yang mendengar, tetapi biarlah jalan keluarnya itu diberikan dan diambil sendiri oleh siswa, sehingga siswa tidak menyalahgunakan kesempatan hubungan atau relasi guru dan murid sebagai guru yang memang tadi karena gurunya sendiri, kita sendiri menempatkan diri kita sebagai teman bagi murid. Kemudian yang berikut, sebagai pemantau. Nah, Bapak Ibu, untuk pemantau ini, memantau sendiri artinya mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita betul-betul bertanggung jawab atas perilaku anak-anak kita. Seorang pemantau, dia biasanya hanya berpijak pada yang namanya peraturan. Jadi kalau si A salah, padahal masih bisa dikomunikasikan dengan baik, tetap dia akan salah. Karena kita sebagai guru, sebagai pemantau, dengan posisi kita sebagai pemantau, kita hanya berpegang pada yang namanya peraturan. Pada tadi kita telah belajar bahwa peraturan itu sebenarnya adalah sesuatu yang dibuat oleh yang di atas Bapak Ibu. Kalau tadi kita dengar penjelasan dari Ibu Febriana Abdulwadi, peraturan itu secara sepihak dengan kata lain. Jadi hanya satu orang memberikan aturan, di bawahnya tinggal mengikuti. Tetapi ketika kita membuat sebuah keyakinan itu karena dari dua belah pihak, makanya ada kesepakatan, sehingga diyakini sebagai satu peraturan yang adalah merupakan sebuah keyakinan seperti tadi Bapak Nus bilang bahwa aturan ada, keyakinan ada dan aturan yang mengikat. Itu juga Bapak Nus kan? Jadi memang aturan dan keyakinan itu memang didasarkan pada sebuah kesepakatan. Tapi kalau cuma peraturan saja, nantinya si anak cuma hanya bisa mengikuti, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa menemukan apa yang merupakan keberatannya. Yang berikut adalah sebagai manajer. Posisi manajer ini adalah posisi kelima yang memang sangat dianjurkan supaya kita semua guru bisa menduduki jabatan ini sebagai manajer. Posisi ini adalah guru, dia bisa berbuat sesuatu bersama dengan murid. Dia akan mempersilahkan muridnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian dia bersama dengan siswa akan menggali apakah ada kesempatan lain, apakah ada potensi lain yang bisa si siswa itu buat supaya lain kali hal yang dia buat salah itu tidak lagi terulang. Dan si siswa ketika dia kembali ke dia punya komunitas, dia akan kembali dengan kekuatan baru, dengan profil yang baru sebagai seorang siswa. Bapak Ibu itu 5 posisi kontrol murid, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, setelah saya mempelajari segitiga restitusi di kegiatan PGP ini, Bapak Ibu, awalnya saya merasa saya menjadi orang yang munafik. Karena jujur saja untuk segitiga restitusi ini kita bertindak sebagaimana harusnya seorang guru BPDK.
Malah kalau mau dibilang kita mungkin harusnya lebih lembut, apalagi kita orang Maluku, kita punya karakter agak keras. Jadi kalau untuk membuat segitiga restitusi juga, apalagi untuk kita punya siswa yang sudah remaja ke atas, itu memang sedikit mengganggu ego kita sebagai seorang guru. Tetapi mau dan tidak mau, kita harus bisa belajar untuk melakukan segitiga restitusi dengan siswa kita. Segitiga restitusi Bapak Ibu dia punya 3 langkah. Ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini adalah langkah pertama dalam segitiga restitusi. Apa itu menstabilkan identitas, Bapak Ibu? Menstabilkan identitas itu Bapak Ibu boleh baca sambil kita bilang bahwa segitiga restitusi itu ada, kalau misalnya kita punya siswa ada buat kesalahan, ada kata-kata, ada kalimat-kalimat tertentu yang bisa kita gunakan untuk mengembalikan identitas mereka. Seperti contoh, kebetulan tadi pagi sudah 2 kali saya pikir saya ketemu masalah dan saya mencoba untuk membuat restitusi dengan siswa. Tadi pagi ketika saya pikir, saya jalan ke kelas 10 tenang, sampai di sana ada satu siswa perempuan, dia mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Nah, langsung tiba-tiba saya, oh ya, ini kesempatan untuk saya penerapan segitiga restitusi. Saya mulai menstabilkan dirinya. Dan memang dia bilang, Ibu, saya keceplosan. Ketika saya bilang itu, saya keceplosan. Kemudian jadi Bapak Ibu, di sini di menstabilkan identitas, saya tadi bilang untuk dia begini. Memang kita sebagai manusia, kita tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari salah. Kita sebagai manusia tetap buat salah. Ibu guru pun pernah berbuat salah. Tetapi bagaimana caranya kita supaya tidak terlalu lama tinggal dalam kesalahan itu? Saya sudah kembali untuk menstabilkan diri dia bahwa dia bisa berubah. Kemudian yang kedua, langkah kedua yang diminta oleh segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu, setelah saya panggil dia, saya bilang untuk dia, kamu tahu kenapa saya panggil kamu, khusus saya panggil kamu. Lalu dia bilang, ya Ibu, saya punya kesalahan. Kamu punya kesalahan apa? Lalu dia bilang, ya Ibu, saya sudah mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Akhirnya dia bilang, iya Ibu, saya salah. Saya salahnya ini. Dan itu sudah saya lakukan. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita memvalidasi tindakan yang salah itu, kita membiarkan dia dulu untuk berbicara. Apakah ini menjadi sebuah kebiasaan bagi dia? Dia bilang, iya Ibu. Ternyata si anak ini sudah sering mengeluarkan kata-kata demikian ketika ada masalah. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, saya masuk di kelasnya dan saya tanya. Dan saya melakukan tahap ketiga dari segitiga restitusi. Saya tanyakan tentang menanyakan keyakinan. Saya tanya untuk dia, kelas ini kan sudah buat keyakinan kelas. Lalu dia bilang, iya Ibu. Keyakinan kelas nomor berapa yang sudah langgar? Dia cari-cari punya teman-teman tadi buka, kayaknya ada buka di HP. Teman-temannya buka di HP, itu kayak baby? Ya, buka di HP. Ibu, dia melanggar kesepakatan hukum kelas nomor sekian. Lalu saya tanya dia, apakah kamu bersedia untuk tidak lagi, atau bahkan tidak, saya tanya dia, apakah kamu mau tetap seperti ini? Apakah mau tetap seperti ini? Tidak ini. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Tidak bisa, tidak lagi. Walaupun kamu dalam keadaan mendadak, apakah kamu mau bikin seperti ini? Tidak ini. Lalu kamu gimana? Ada kata lain yang bisa saya buat. Silakan, tapi jangan seperti itu. Ini yang tadi saya sudah mencoba membuatnya Bapak Ibu. Dan saya juga sudah pernah mencobanya di 2 minggu kemarin. Dan ketika saya tanyakan kepada siswa, bagaimana kalau setiap kesalahan yang kalian buat diselesaikan oleh guru dengan cara seperti ini, dan siswanya bilang, Ibu kalau dengan cara seperti ini, Ibu atau sama Ibu. Ya, Bapak Ibu, ini hanya berbagi pengalaman. Saya berbagi pengalaman dan memang kebetulan saya juga sebentar belajar tentang
segitiga restitusi. Saya hanya bisa berbagi pengalaman, mudah-mudahan yang pengalaman ini kita semua bisa mencoba melakukannya. Walaupun pada saatnya Bapak Ibu jujur saja, dia sepertinya menentang hati nurani kita. Dia menentang hati nurani kita, tapi memang kita tidak mau kita harus buat seperti ini supaya anak-anak kembali membuat mereka punya jati diri dan kembali menjadi orang yang kuat dalam komunitasnya, supaya memang dia tahu, oh iya, saya tadi salah, tapi ketika saya kembali, ketika saya akan jadi restitusi, saya tidak akan lagi berbuat demikian. Bapak Ibu, itu adalah 3 komponen terakhir yang saya jelaskan di sini. Oleh karena itu, jadi mari silakan di sini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Atau masih punya waktu sekitar 5 menit, Bapak Ibu silakan. Mungkin ada yang bertanya untuk berkaya. Kita semua punya pemahaman di hari ini. Bapak Elsa kan? Oh iya, Pak. Silakan Ibu El. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi pembicara pertama Ibu Edi sudah menyampaikan bahwa ada keyakinan kelas yang sudah dibuat di sekolah ini, walaupun baru 2 kelas, dan sudah disampaikan juga ketika keyakinan ini ada yang dilanggar, ada konsekuensi. Apakah konsekuensi itu cuma disampaikan secara lisan, ataukah konsekuensi itu juga perlu dicantumkan seperti keyakinan kelas yang tadi secara tertulis? Karena ada sekolah-sekolah yang sudah membuat keyakinan kelas sudah 2 tahun perjalanan menurut pengamatan saya. Salah satu poin sama dengan kita punya, yaitu hadir di sekolah tepat waktu. Dan mereka punya konsekuensi ketika tidak tepat waktu. Sudah tertulis ini denda. Dendanya itu kalau tidak salah Rp2.000. Jadi kalau dibilang masuk sekolah 7.30, belum kasih kesempatan sampai lewat 5 menit, berarti denda. Dan anak-anak ini kalau cuma denda Rp2.000, terlambat saja pun cuma denda Rp2.000. Dan ternyata punya uang denda ini juga cukup banyak. Coba kalau 1 hari berapa orang terlambat Rp2.000. Kumpul-kumpul, beta pantau-pantau akan lebih banyak dari mulai Senin. Apakah selain konsekuensi yang seperti itu, ada yang tadi penerapan segitiga tadi, restitusi itu harus jalan karena pengalaman serta ini kemajuan ilmu teknologi atau apa, semua orang tua di rumah sibuk dengan HP-HP yang ada, anak-anak dengan waktu belajar di sekolah yang cukup panjang, sehingga waktu di rumah yang tersedia juga sedikit. Mental anak-anak kalau pemerintah sudah tambah di situ kelima proyek Pancasila, tapi proyek Pancasila ini kalau dilihat itu cuma fokus pada dia punya proyek-proyek, tapi untuk mental daripada anak-anak generasi muda ini kayaknya saya terlalu lemahkan di proyek situ. Jadi dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat ini, mari kita lihat, karena masalah ini yang kita rasa sudah sangat berat untuk satu punya generasi muda, bukan cuma di kantor sekolah, tapi secara umum di masyarakat sana. Yang fundamental ini adalah anak-anak yang akan merupakan siswa-siswa sekolah lanjutan atas ini. Ini yang merupakan hal berat yang terkadang lihat. Kemudian guru sebagai teman, ada tadi selalu negatif, tapi positif. Ya, kalau guru itu selaku teman kepada siswa, kadang yang lain ini dia memperlakukan sebagai teman, siswa ini juga menilai, oh kalau guru ini panggil beta 1 kali saja itu sengaja, ikut guru ini suruh ikut, tapi yang saya temani panggil sampai mulut bagus itu juga sengaja.
Ya, ini itu jadi yang tadi itu mental yang kata utamakan ini adalah mental daripada anak-anak ini perlu kembali. Ya, terima kasih Bu Elta atas pertanyaan dan juga apa yang sudah saya dan rekan saya sampaikan itu sudah bisa mendalaminya dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa juga itu. Di sini saya mungkin akan mencoba menjawab tentang bagaimana menghadapi anak kalau ketika intinya yang kami pelajari itu seperti ini Bu. Ketika mereka membuat satu kesalahan, kita kembalikan dulu, kita mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas kita yang kita buat. Mungkin kalau memang mereka juga tetap melanggarnya, kita membuat yang tadi proses penyelesaian masalahnya lewat segitiga restitusi tadi dengan 3 poin tadi. Namun kalau memang mereka masih tetap membuat hal yang sama, otomatis kita juga manusia yang punya mungkin keterbatasan dan sebagainya, kita kembalikan, kita mengikuti jalur SOP-nya. Kita kembalikan ke DP, lapornya ke kelas, boleh saya bantu? Ya, Bapak Ibu, sebaiknya memang kita sesuai dia punya jalur. Jadi kalau yang tadi kita terangkan ketika kita berhadapan dengan siswa, kalau ada masalah seperti itu, sebagai guru mata pelajaran itu tidak mungkin kita tidak lihat begitu. Paling kurang kita adakan dulu, coba dulu bikin diskusi dengan mereka. Tapi kalau 1-2 kali tetap kembali lalu kita ikut yang tadi, kita kembali ke jalurnya, lapor kualitasnya, pasti ada penanganan di sana. Kalau tidak lagi lanjutkan ke BPDK, kalau tidak lagi berarti lanjut ke kepala sekolah. Tapi paling kurang kita sebagai guru kita bisa minimal kita bisa mengembalikan mereka dulu ke jalurnya. Nanti kalau tidak bisa, kalau kita lanjutkan dengan jalur yang sebenarnya, itu menurut pendapat kami. Ya, kemudian terima kasih untuk Ibu punya posisi guru sebagai teman. Memang betul bahwa guru ketika memposisikan sebagai teman, kalau anak yang baik dia akan menempatkan diri secara positif, dan kita guru juga menempatkan diri secara positif dengan anak. Negatifnya itu tinggal anak punya penilaian kalau memang dasarnya sudah begitu. Kemudian dari kita guru juga, kalau kita memang menjalankan posisi kita sebagai teman dengan anak yang memang tidak bisa menjaga wibawa kita sebagai seorang guru pun, itu memang berisiko ini. Jadi memang sedapat mungkin seperti yang tadi posisi kontrol itu dibilang, supaya kalau bisa kita guru benar-benar menjaga kita punya posisi, jangan posisi teman. Karena posisi yang terbaik adalah posisi di manajer. Tapi walaupun yang tadi saya bilang bahwa teman kita punya apa? Ada punya baik dan buruknya. Kita membuat merasa bersalah menurut kita sudah baik, tapi belum tentu juga bagi anak-anak. Kemudian manajer yang hanya cuma tinggal berpegang dengan peraturan, apakah itu bisa menjadi anak-anak supaya bisa kembali menjadi diri yang memang kalau kita semua sebagai guru, kita pasti menginginkan anak yang baik. Seperti kita punya anak-anak, itu saya juga kita ingin supaya anak-anak yang bisa jadi paling kurang mereka mempunyai sikap, tingkah karakter biar kita punya anak juga. Kita tahu kita punya anak-anak di rumah. Masing-masing kita punya anak-anak, kita tahu bahwa mereka berada itu yang kita ingin. Dan kita juga ingin menerapkan apa yang kita lakukan di rumah, itu juga kita bawa di sekolah. Yang kita tidak melakukan kepada anak-anak di rumah, itu juga kita lakukan di sekolah. Tapi ketika sampai di sekolah, dia sedikit berbeda dengan apa yang kita harapkan. Nah, kembali lagi begini, kita kembali diminta supaya kalau bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer yang bisa bersama dengan siswa untuk mengembalikan rasa kepercayaan diri mereka, kemudian memvalidasi kesalahan mereka dan meyakinkan diri mereka bahwa mereka bisa lebih baik dari ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya, bagaimana Bu El? Ya, terima kasih Ibu Lena. Ya, terima kasih Bu El. Bapak Ibu yang lain, ada lagi kah yang mau tanya-tanya kah? Baik Bu El, Ibu Emma silakan. Jam ibadah sudah dekat ya. Pada sektor maksudnya Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya pada
yang pemateri pertama yang memaparkan terkait dengan kesepakatan yang sudah dilakukan di kelas terkait dengan kegiatan apa sebelumnya dengan kelas ya. Ya, saran saya saja, ya ini cuma saran saja. Ya, di poin pertama ini bukan saya mau bilang tiadakan, karena saya berpikir begini terkait dengan poin pertama berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar ini bukan cuma saja di keyakinan kelas ini, disepakati di keyakinan kelas ini kan biasanya dilakukan itu biasanya sebelum saat apel ya, saat apel pagi, lalu kemudian langkah-langkah pembelajaran juga ada, ya kan, di apersen ya kalau tidak salah ya. Itu kan sebelum kita memulai pembelajaran kan kita harus berdoa dulu, ya itu di langkah-langkah pembelajaran. Jadi ya saran saya untuk ya yang lain ya, keyakinan yang lain lah selain poin pertama ini. Bisa lebih. Cuman itu saran saja Ibu Evi, karena ini kan kalau misalnya tadi kan Ibu Evi bilang kalau dilanggar ada konsekuensinya gitu. Konsekuensinya tadi sudah dijelaskan bahwa konsekuensinya ada sejumlah restitusi dan lain-lain. Mungkin saja Ibu Evi, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Emma atas saran atau masukan yang luar biasa dan saya menantikannya. Daripada akan kami melihat kembali. Terima kasih Bu Emma. Iya, Ibu Emma, ada lagi Bapak Ibu, ada yang mau bertanya mereka? Iya, karena tidak ada lagi Bapak Ibu, dengan demikian kami berdua sebenarnya bertiga Bapak Ibu, atas nama kami bertiga, kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu ada dengan kami sampai di saat ini. Kami harap supaya apa yang telah kami imbaskan jangan hanya menjadi apa yang dengar, tapi paling kurang Bapak Ibu mari kita sama-sama bikin yang bisa kita bikin juang untuk kemajuan anak-anak bangsa yang ada di SMK Negeri 4 Maluku Tengah ini. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Ada semangat pagi? Semangat. Slogan SMK. SMK tapi bisa. SMK bebas. SMK mulia. Vokasi kuat menyelamatkan Indonesia. Ya, terima kasih Ibu untuk kehadirannya di saat ini menyisihkan waktu bagi kami. Sebenarnya kami bertiga calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMK Negeri 4 Maluku Tengah. Kami ditugaskan untuk mengimbaskan apa yang telah kami pelajari pada modul 1.4. Dan untuk ketahuan ibu-ibu semua bahwa kami dalam pendidikan guru penggerak telah melewati satu paket pertama. Dan kami sekarang sudah masuk di paket kedua modul 2.1. Oleh karena itu kami akan mengimbaskan apa yang telah kami pelajari di modul 1.4. Dan hari ini kami akan mendiseminasikan yang namanya budaya positif. Di budaya positif ini ada 6 komponen inti yang akan kami imbaskan kepada ibu-ibu sekalian. Karena pengetahuan ini bukan hanya menjadi milik kami calon guru penggerak saja, tetapi ini haruslah menjadi pemahaman dari semua guru yang berada di sekolah ini. Karena kita punya tanggung jawab bersama bagi pengembangan pendidikan khususnya anak kita. Oleh karena itu, kami akan membagi konsep inti ini menjadi 2 bagian yang akan dibawakan secara bergantian oleh kami berdua. Oleh karena itu, untuk kesempatan pertama, saya silakan kepada Ibu Febriana Tapi Lakuani. Kepada Ibu disilakan. Ya, terima kasih Ibu Susanna atas kesempatannya. Terima kasih juga bagi Ibu yang sudah meluangkan waktu bagi kami
berbagi tentang apa yang sudah aku pelajari. Dan pada saat ini saya mendapat 3 bagian. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Keyakinan kelas ya, seperti di sekolah kita. Pernahkah Anda mendengar tentang peraturan sekolah? Apakah peraturan sekolah di SMK 4 tercatat? Tidak. Ya. Tetapi siapa yang tahu salah satu peraturan sekolah kita? Masuk sekolah tepat waktu, berarti menyangkut dengan kedisiplinan. Apalagi satu lagi, berpakaian yang rapi, itu juga masih kerapiannya. Nah, itu yang dibilang peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu dibuat oleh siapa? Para sekolah, para guru, pegawai, komite sekolah sebagai pengajar dan ada sebagai siswa. Ya, kalau itu secara umum. Sekarang kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa sampai kita harus membuat keyakinan kelas? Siapa tahu? Mengapa kita tidak membuat peraturan kelas saja, tetapi harus keyakinan kelas? Siapa bisa menjawab? Nah, sebelum Anda menjawab itu, Anda ada pertanyaan di depan ya. Ada pertanyaannya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Siapa tahu harus menggunakan helm tujuannya untuk apa? Untuk apa saya? Melindungi kepala. Apa lagi? Ya? Apa tadi? Iya, melindungi kepala dari kecelakaan. Iya, kemudian yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ya, kalau Anda tahu yang kemarin COVID, kenapa sampai orang harus pakai masker? Dan kita tujuannya untuk apa? Menjaga kesehatan. Apa lagi? Menjaga kebersihan. Iya. Jawaban Anda luar biasa semuanya, tidak ada yang salah ya. Kalau kita menggunakan helm berarti kita menjaga keselamatan diri kita. Kalau kita memakai masker berarti menjaga kebersihan diri kita ya. Oke, nah karena Anda sudah tahu itu adalah itu yang dibilang keyakinan. Kita yakin bahwa dengan menggunakan helm, dengan memakai masker berarti otomatis kita menjaga keselamatan. Kemudian kita menjaga kesehatan kita. Nah sekarang kita akan membuat yang namanya keyakinan, tetapi dalam kelas kita. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, sebelumnya keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah dari keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Ya, jadi Anda bisa baca di depan tentang keyakinan. Keyakinan itu sendiri apa? Itu ada sudah. Ya, sebagai contohnya ya, saat ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bukan ibu yang membuat. Kalau tadi peraturan itu dibuat oleh kepala sekolah, guru, pegawai, dan juga tetapi keyakinan kelas ini dibuat oleh kita saja yang ada dalam kelas yang sementara itu kelas kita. Kita akan membuat satu keyakinan di dalam kelas kita. Keyakinan kelas ini dibuat bukan ibu yang membuat, tetapi Anda yang membuat. Anda yang harus bilang ibu kita harus membuat keyakinan kelas seperti apa? Karena tujuannya adalah ketika Anda membuat keyakinan kelas, Anda tidak boleh melanggarnya. Jadi kalau mau buat keyakinan berarti ibu, saya buat ini berarti ibu, itu betul-betul saya tidak melanggarnya. Oke? Bisa? Oke.
di depan ada kertas yang sudah disiapkan. Di sini di kertas ini Anda akan menulis apa yang menjadi keyakinan kelas yang akan Anda buat di kelas kita, ya. Jadi masing-masing bisa tulis apa saja, ya. Dan setelah ditulis nanti dia akan tempel di depan. Setuju? Setuju. Ya, sekarang itu bagikan kertas, langsung tulis ya. Oke, semua sudah dapat kertas? Oke, silakan. Waktu Anda menulis 2 menit saja ya. Intinya tadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang lebih rinci dan konkret, lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi hal yang positif yang ada tulisnya. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak kata-katanya. Tidak perlu banyak kata-kata. Supaya kenapa tidak boleh banyak kata-kata, supaya Anda mudah ingat. Kalau Anda tulis banyak-banyak nanti lupa. Jadi, sudah sampai sudah selesai. Ayo semangat. Satu saja. Oke. Nanti bisa katakan Anda bisa. Oke, semangat, semangat. Ayo. Ini ditulis berapa Anda harus melakukannya. Anda tidak boleh melanggar karena itu ada yang berpoin. Oke, silakan ayo. Ya, ada yang ikut. Ayo. Keyakinan kelas kita yang sudah jadi ya. Oh, ini